Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ayuhat talabah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadzal yawm nahnu naltaqi lidirasatina yani al-lughah al-arabiyyah li maharatil kalam al-yawmiyah. Ya, jadi kita bertemu lagi ya untuk mata kuliah bahasa Arab untuk kemahiran berbicara. Wal'an, yakni al-liqa' as-salis lil madah as-saniyah. Jadi sekarang kita masuk kepada pertemuan yang kedua untuk materi yang pertemuan yang ketiga untuk materi yang kedua. Maudu'ana yakni al-adad, yaitu tentang angka, ya, tentang angka atau bilangan. Nah, di sini ya, ini adalah contoh gambar angka di dalam bahasa Arab. Dan Ustazah yakin bahwa antum sudah mengetahui ya tentang bentuk-bentuk tampilan angka Arab seperti ini. Karena setelah kita mampu membaca Iqra lalu beralih ke dalam membaca Al-Quran, maka mata kita sudah dibiasakan untuk melihat angka-angka ayat di dalam Al-Quran dengan menggunakan angka-angka Arab. Nah, sekarang, angka-angka ini, bagaimana kata atau pengucapannya di dalam bahasa Arab? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita semua sudah pada tahu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang untuk bahasa Arab bagaimana? Ya, kita coba lihat satu persatu mulai dari satuan. Untuk materi al-adad kali ini kita batasi angka 1 sampai angka 100 ya. Angka 1 sampai 100 dan di mana nanti dengan angka ini akan kita coba pula bagaimana ketika kita menghitung ya kabataku di dalam bahasa Arab. Ya, kemudian bagaimana juga mungkin untuk yang terakhir ini yang sederhananya nanti itu ketika dia sudah digandengkan dengan kata atau dengan benda ya. Sekarang kita coba lihat kepada angka satuan dulu. Ya, ini. Nah, di sini sudah muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari 10 angka ini, maka di sebelahnya ini sudah ada bahasa Arabnya. Nah, sekarang perintahnya adalah istami'u jayyidan thumma tafaddalu antum an tukarriru fi buyutikum. Taib. Wahidun. Ithnani. Thalathatun. Arba'atun. Khamsatun. Sittatun. Sab'atun. Thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Kalau untuk komunikasi, antum ingin mensukunkan baris akhirnya juga boleh, maka cara pengucapannya adalah wahid, itsnan, thalathah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Nah, jadi untuk angka 1 sampai 10 ini memang antum perlu menghafalnya di rumah masing-masing. Nah, ketika kita sudah mampu angka satuan ini, maka baru kita bisa lanjut kepada angka belasan ya. Belasan dan dalam bentuk puluhan. Ini adalah modal dasar. Nah, jadi tolong ini dihafal. Ketika kita menyebutkan nomor rumah, nomor sepatu, kemudian nomor telepon, contoh seperti kita ta'aruf minggu kemarin, bagaimana kita menyebutkan nomor HP contohnya. Kam rakmu jawwaluk atau ma rakmu jawwaluk, kita tinggal menyebutkan angka-angka satuan seperti ini. Hanya saja di sini angka 0 tidak ada ya. 0 itu adalah bahasa Arabnya sifrun dengan short ya. Sifrun. Nah,
Maka kita tinggal pilih aja 08 samaniyah, kemudian 23 contohnya ya, Ithnan, Salasa, 11, Wahid, Wahid, 6, Sittah, kemudian 7, 9, Sab'ah, Tis'ah, kemudian 4, 5. Contoh itu nomor HP-nya ya. Arba'ah, Khamsah. Tuh. Kemudian ditanya misalnya berapa nomor rumahmu, marokmu, baitik, contohnya berapa sih nomor rumahmu, misalnya kebetulan ini angka satuan ya, contohnya 8, yaitu samanya, tinggal menyebutkan saja angka satuan ini. Nah, jadi tolong ini dipahami ya, dilihat, kemudian dibaca dengan benar, kemudian dipahami maknanya, kemudian dihafal baik-baik ya. Kemudian kita coba lanjut untuk angka belasan. Nah, untuk angka belasan, untuk satuan 1 dan 2 itu saja yang berbeda dari tampilan pertama. Kalau 1 wahid, kalau 2 itsnan, kan gitu ya. Sedangkan kalau di sini, nah untuk 11 dan 12, jadi kita mulai untuk 11 sampai 20 ya. Nah, yang perlu antum perhatikan itu adalah pola. Nah, pola ya. Kan untuk 1 wahid, isnan, 2 gitu ya. Masalahnya untuk 3, maaf, untuk 3 ini dia. Untuk 3 sampai 9 itu satuannya akan sama kita gunakan. Kemudian tadi kan 10 katanya asyarah. Nah, maka coba perhatikan. 1 ahada, 2 itna. Ya, itu saja yang berbeda. Kalau tadi wahid dan ini itnan atau itnani, sekarang yang satu ahada, yang kedua adalah itna. Untuk 3 sampai 9-nya sama. Salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tamaniyah, tis'ah. Sama. Nah, kemudian untuk menyatakan belasan, maka harus ada kata puluhan di sana. Maka tadi kan 10 katanya adalah asyara. Maka kita gunakan dengan kata asyara. Ahada asyara. Itna asyara. Talata asyara. Arba'ah asyara. Khamsah asyara. Sittah asyara. Sab'ah asyara. Thamaniyah asyara. Tis'ah asyara. Nah, jadi pola yang perlu diperhatikan. 1, khusus untuk belasan, 1 dan 2-nya ini tolong memang berbeda ya hafalannya ya, atau berbeda yang dipahami. Atau berbeda dari kata satuannya yang pertama. Wahid, isnan, berbeda. Tapi untuk 3 sampai 9 itu sama. Kemudian untuk belasannya atau puluhannya, maka kita gunakan semuanya dengan kata asyara, asyara, asyar, 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 asyar. Nah, sehingga ini sebenarnya 1 dengan 10 itu kan 11. 2 ditambah dengan 10 kan 12. 3 ditambah dengan 10 itu kan 13. Itu sebenarnya. Nah, jadi silahkan nanti diulangi lagi di rumah dalam cara membacanya dan tolong dihafal. Ahada asyar, itna asyar, salasa asyar, arba'ah asyar, khamsah asyar, sittah asyar, sab'ah asyar, thamaniyah asyar, tis'ah asyar. Nah, jadi tolong dihafal satuan, kemudian khusus untuk belasan yang perlu antum ketahui bahwa yang berbeda satuannya tadi hanya untuk angka 11, yang untuk 1 dan 2-nya. Selebihnya sama dan ditambah dengan kata 10 yaitu asyara. Nah, sampai dengan 19. Kemudian untuk angka 20 itu bahasa Arabnya adalah ishrun, tetap berasal dari kata asyara. Nah, maka ishrun itu adalah 20. Jadi ini memang berbeda juga sendiri, ini tolong dihafal. Jadi ada beberapa yang perlu dihafal dan ada yang beberapa yang perlu dipahami polanya. Itu dia ya. Nah, sekarang kita coba lanjut untuk yang mulai dari 21 sampai 99. Dia punya pola yang sama dan juga ada beberapa yang berbeda. Apa maksudnya? Kita coba lihat dulu dari angka 21 sampai 30. Jika antum paham 21 sampai 30, kemudian kita masuk yang puluhan saja. Nah, kemudian baru kita bisa mempreteli satu persatu bagaimana 31, 32, 43, 56, ya seperti itu. Coba kita lihat. Untuk 21, angka satuan ya, angka satuan mulai dari 1 sampai 9
yang kita sudah antum dengar sebelum ini itu sama. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah. Sama. Nah, kemudian itu kan satuannya. Puluhannya, tadi kan katanya kalau 20 adalah ishrun. Maka tinggal meletakkan kata ishrun di belakangnya. Nah, kemudian dipisah dengan wa. Wa ini artinya adalah dan. Kalau untuk di dalam ilmu perhitungan itu artinya tambahnya. Maka 1 ditambah 20. Berarti 21. Nah, walaupun cara menyebutkannya 20-nya dulu di dalam bahasa Indonesia 21. Jadi tetap satuan yang di depan. Kalau dalam bahasa Arab satuan yang di depan. Walaupun nanti dalam bacaan ya di dalam bahasa Indonesia bacaannya itu ada yang satuan didahulukan, ada yang puluhan. Contoh, kalau seperti belasan itu kan jelas satuannya tetap. Contoh, 11, 12. Mana nih? Ayo kita coba lihat nih. 12, 13. Satuan yang diucapkan. Tetap satuan di depan. Untuk 21, satuan juga yang di depan. Nah, tapi cara membaca kan berbeda. 21. Nah, jadi antum jangan membuat nanti isrun wa wahid, tidak. Tetap dalam bahasa Arab, kata kuncinya dibuat satuannya baru puluhannya. Mau nanti puluhannya itu 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai nanti 90. Dan angka satuan akan selalu di depan yang antum tinggal menyalin atau mengcopy dari satuan yang sudah antum hafal sebelum ini. Nah, nih contoh 21 wahid wa ishrun. Jadi bedanya yang puluhan ini dengan yang belasan, dia memang sama-sama satuan baru puluhan, ahada, asyara, itna, asyara, salasah, asyara, namun tidak dipisah dengan wa. Namun kalau untuk 21 nanti sampai 99 itu dipisah dengan huruf wa. Ya, yang mana wa ini artinya tambah. Ya, artinya tambah. Nah, di sini untuk 21 wahid wa ishrun, 22 itnan wa ishrun, 23 thalathah wa ishrun, 24 arba'ah wa ishrun, 25 khamsah wa ishrun, 26 sittah wa ishrun, 27 sab'ah wa ishrun, 28 tamaniyah wa ishrun, 29 tis'ah wa ishrun. Ya. Kemudian 30 nanti salasun. Nah, untuk 30, nah mudah-mudahan yang ini bisa dipahami ya. Untuk 21 sampai 29, yaitu tinggal meletakkan satuan yang sudah dipelajari pada satuan yang pertama ini. Nih, wahid, isnan, salasah. Tinggal meletakkan itu di awal, kemudian ditambah dengan kata 20, yaitu ishrun, dan dipisah dengan wa. Itu saja. Wahid wa ishrun, isnan wa ishrun, salasah wa ishrun. Nah, sampai nanti tis'ah wa ishrun. Nah, sekarang bagaimana lagi kita mengetahui yang untuk 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, untuk puluhannya saja dulu. Nanti kita masalah meletakkan satuan di depan ini nanti dulu karena nanti polanya sama saja. Sekarang bagaimana kita tahu tentang 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dari mana perubahannya supaya antum mudah memahaminya gitu ya. Coba lihat di sini. 30 itu adalah salasun, berasal dari kata salasatun. Nah, ya, coba kita pindahkan dulu. Nih, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, puluhan itu dia berasal dari kata satuan dengan cara hapus, ya, mana dia nih? Hapus tamar butoh di akhir ini, salasnya. Tamar butohnya dihapus, yang salah satu ini tunnya dihapus, armaatun tunnya hapus. Nah, kemudian tinggallah kata salasa, itu ya. Kemudian, nah, ditambah dengan waw dan nun. Coba perhatikan. Nah, tamar butoh tadi hilang, ditambah dengan waw dan nun.
Nah, karena ada waw, maka nggak mungkin kan salasa, jadinya salasauna. Jadi untuk mempermudah kita mengucapkannya didomahkan karena memang keadaannya memang ada apa mat waw di sini. Maka huruf sebelum tentu harus mengikuti matnya yaitu dommah ya. Sehingga dibacalah salasun. Untuk 4 tadi arba'ah, kalau 40 arba'un. Kemudian untuk 5 tadi khamsah, kalau untuk 50 khamsun. Untuk 6 tadi adalah sittah, dihapus tamar butoh ditambah waw dan nun sehingga menjadi situn. Ini dia situn. Kemudian untuk 7 itu adalah sab'ah, sedangkan untuk 70 dihapus tamar butoh ditambah waw dan nun menjadi dia sab'un ya. Kemudian untuk 80 tadi adalah samaniyah, hapus tamar butoh dan ya itu. Nah, sehingga ditambah waw dan nun menjadi samanun. Kemudian untuk 90, nah dia kursornya ini. 90 itu berasal dari kata satuan tis'ah, itu 9 ya. Kalau 90 hapus tamar butoh tambah waw dan nun menjadi tis'un. Nah, kemudian 100 ya, maaf terakhir 100 adalah mi'atun atau mi'ah. Nah, mi'atun atau mi'ah. Sekarang ketika puluhan ini antum sudah pahami, sudah mulai sudah antum ketahui dan pahami. Nah, kenapa saya sebutkan tadi polanya itu dari salasa, kemudian dihapus tamar butoh tambah waw dan nun supaya antum mudah memberikan kemudahan bagi antum bahwa oh ternyata untuk puluhan pun dia berasal dari kata satuan tadi. Jadi modalnya semuanya di satuan tadi. Wahid, itnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Jadi sampai tis'ah tadi ya, itu modalnya satuan semua. Nah, maka untuk memudahkan kita, oh kalau 30 dia sama dengan satuannya. Nah, maka nanti bedanya kalau ini pakai tamar butoh di satuan, kalau di puluhan dia tidak pakai tamar butoh tapi ada penambahan waw dan nun. Nah, maka nanti polanya bacanya un. Jadi kalau yang satuan salasah, arba'ah, tapi kalau untuk yang puluhan nanti un. Ya, jadi salasah jadi salasun, arba'ah jadi arba'un, khamsah menjadi khamsun, sittah menjadi sittun, sab'ah menjadi sab'un. Kemudian samaniyah menjadi samanun, kemudian tis'ah menjadi tis'un. Nah, itu ya. Kemudian 100 ini tolong dihafal ya, mi'atun. Nah, sekarang kalau kita sudah ketahui ini yang puluhan dari 30 sampai 90, bagaimana kita membuat 31 sampai 39, 41 sampai 49, 51 sampai 59, nanti sampai 91 sampai 99. Caranya adalah sama dengan yang di sini, yaitu tinggal meletakkan satuan yang sudah kita pelajari tadi, angka 1 sampai 9, ya, wahid, isnan, salasa. Kemudian berikan wa sebagai pemisah yang artinya adalah tambah atau dan. Nah, kemudian silahkan diletakkan puluhan yang sudah antum ketahui. Kalau puluhannya adalah 20, ishrun. Kalau seandainya 30, salasun. Kalau 40, arba'un. Kalau 50, khamsun. Kalau 60, situn. Kalau 70, sab'un. Kalau 80, samanun. Kalau 90, tis'un. Nah, maka contoh 41, contohnya 41. Kalau ini 21 ya, wahid wa isyrun. Kalau 41 berarti satunya kan wahid wa 40 tadi apa? Arba'un. Nah, jadi wahid wa arba'un. 55 contohnya. Berarti 5 satuan adalah khamsah dipisah dengan wa, kemudian tambah 50. Berarti khamsah wa khamsun. Kemudian 76. Nah, satuannya mana? 6 ya. Berarti sittah. Kemudian pisah dengan wa 70 itu apa bahasa Arabnya? Sab'un. Berarti sittah wa sab'un. 84 contohnya. Mana satuannya? 4. 4 adalah tadi bahasa Arabnya arba'ah. Kemudian ditambah dengan wa sebagai pemisah. Kemudian 80-nya apa? Sama nun. Berarti arba'ah wa sama nun. Nah, kemudian
99 contohnya. 9 angka satuannya adalah tis'ah. Kemudian untuk puluhannya adalah tis'un. Sehingga menjadi tis'ah wa tis'un. Nah, kemudian baru kita masuk kepada 100 yaitu mi'ah. Nah, mudah-mudahan pola ini bisa antum pahami. Nah, jadi yang memang dasar itu adalah yang satuan yang tadi. Khusus untuk belasan, angka 1 dan 2-nya berbeda. Kemudian tinggal meletakkan kata asyar di setelah angka satuan. Kemudian untuk 20 itu terkhusus yaitu ishrun. Nah, kemudian untuk 30 sampai 90 itu perubahannya berasal dari satuannya tadi yaitu salasah arba'ah dengan cara menghapus tamarbutah, menambah waw dan nun sehingga jadilah dia salasah menjadi salasun sampai nanti tis'ah menjadi tis'un. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat 21 sampai 29, 31 sampai 39, nanti sampai 91 sampai 99 itu dengan cara meletakkan satuan yang sudah kita pelajari tadi mulai dari angka 1 tanpa ada perubahan ya. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah. Nah, kemudian tinggal kita letakkan puluhan. Ya, puluhan sebagaimana yang sudah kita pelajari, 20 adalah ishrun, 30 adalah salatun, 40 adalah arba'un, 50 adalah khamsun, nanti sampai 90 adalah tis'un. Namun tolong khusus 21 sampai 99 itu ada pemisah huruf waw, ya, wa. Dan 100 itu adalah mi'ah. Nah, begitu ya caranya untuk memudahkan kita memahami tentang angka di dalam bahasa Arab. Sekarang kita masuk yang sesi kedua, yaitu hitunglah. Nah, bagaimana sih cara menghitung di dalam bahasa Arab? Yang mana ini sebenarnya pelajarannya, ini kalau kita di dalam bahasa Indonesia, ini adalah untuk anak SD, gitu ya. Namun kalau ini, tentu kalau di Arab, ya juga untuk anak SD. Karena bahasa Arab ini bagi kita adalah bahasa kedua ataupun ketiga. Nah, maka untuk antum yang juga pemula di dalam mata kuliah lintas jurusan ini juga menjadi materi dasar yang bagus juga antum ketahui gitu ya. Perintah untuk hitunglah ketika yang diperintahkan itu adalah laki-laki itu adalah adda. Kalau untuk perempuan uddi ya. Kemudian kabataku. Di dalam bahasa Arab, kali itu ada dua versinya, boleh dorbun, boleh fi. Kalau bagi, boleh kismun, boleh ala. Kalau tambah, boleh zaid, boleh wa. Kemudian kalau untuk kurang, boleh naqis, boleh min. Kemudian untuk bahasa Arab sama dengan adalah yusawi. Nah, sedangkan berapa itu adalah kam. Cara bertanyanya ya, berapa? Kam. Nah, sekarang kita coba masukkan pada angka. Nih, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, kita coba masukkan kepada angka satuan dan belasan yang sudah kita pelajari tadi ya. 4 itu bahasa Arabnya adalah arba'ah. Dikali, itu tadi apa? Dorbun kalau enggak fi. Mau pilih yang mana? Pilih aja salah satu. 3 adalah salasah. Sama dengan adalah yusawi. 12 adalah ithna asyara. Nah, itu tadi ya. Maka cara mengucapkannya adalah arba'ah darbun salasah yusawi ithna asyar. Atau arba'ah fi salasah yusawi ithna asyar. Kalau kita juga mau bertanya kepada siswa, 4 kali 3 sama dengan berapa? Maka caranya adalah arba'ah darbun salasah yusawi kam. Oh, ithna asyar ustazah. Nah, begitu caranya. Kemudian untuk bagi, ini juga contohnya. Contoh, 20 dibagi 4. 20 tadi bahasa Arabnya apa? Ishrun. Dibagi adalah qismun atau ala. Kemudian 4 itu arba'ah. Nah, sama dengan adalah yusawi. Kemudian 5 itu adalah khamsah. Nah, maka cara mengucapkannya adalah ishrun qismun arba'ah yusawi khamsah. Atau ishrun ala arba'ah yusawi khamsah. Nah, begitu cara mengucapkannya ya.
Kemudian coba kita masuk untuk yang tambah dan kurang. Contohnya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kan ini ya. Maka dalam bahasa Arab cara mengucapkannya adalah wahid zaid, atau wa juga boleh ya. Wahid yusawi isnan. Atau wahid wa wahid yusawi isnan. Juga boleh seperti itu. Untuk kurang, 10 kurang 5 sama dengan 5. Contohnya, dalam bahasa Arab kita mengucapkannya adalah 10 asyarah kurang naqis 5 khamsah yusawi khamsah, sama dengan 5. Atau asyarah min khamsah yusawi khamsah. Nah, ini yu ya, bukan susawi. Nah, maaf, ini salah pengetikan. Yusawi. Nah, begitu cara menghitung ya. Mudah-mudahan ini bisa antum pahami. Nah, dari contoh yang sudah ada ini dan bisa antum kembangkan untuk hitungan-hitungan berikutnya dari pola yang sudah dijelaskan seperti ini. Kemudian, mungkin ini ya sekedar tambahan ya. Untuk angka yang digandengkan dengan benda lagi, contohnya di sini ada nih bahasa Arabnya, 1 buah pena, 2 buah pena, 3 buah buku, 1 papan tulis, 2 papan tulis, 3 papan tulis. Kalau secara benda sih sebenarnya nggak ada pengelompokan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, ya. Namun ketika di bahasa Arab, nah ada ciri yang menyatakan itu muzakkar, itu muannas. Kalau untuk orang, ya untuk kategori orang, maka jelas yang untuk laki-laki dan perempuannya. Nah, sehingga laki-laki diistilahkan dengan muzakkar dan yang perempuan diistilahkan dengan muannas, gitu ya, muannas. Untuk benda pun ternyata ada penggolongan untuk muzakkar dan muannas, tetapi bukan bahwa benda itu dia muzakkar adalah laki-laki, benda itu dia muannas adalah perempuan, tidak. Namun dia punya ciri yang sama dengan jenis kelamin yang ada pada orang. Contoh, kemarin juga sudah ada disebutkan contohnya begini. 1 orang mahasiswa, tolibun, mahasiswi tolibatun, gitu ya. Maka yang membedakan antara mahasiswa dan mahasiswi itu adalah tamar butoh, ya, tamar butoh alias sanggul. Mana sih yang sanggul itu? Ini dia sanggul itu, tamar butoh. Maka kalau kata yang seperti ini, qalamun, ya sama dengan tolibun, tidak ada tamar butoh, maka dia digolongkan menjadi jenis muzakkar namanya ya. Kemudian tolibatun itu ada tamar butoh, dan saburatun yang berarti saburatun yang berarti papan tulis. Nah, kan sama dengan tolibatun yang juga ada tamar butoh di belakang. Maka dia digolongkan kepada muannas. Ya, jadi dia segolongan dengan jenis kelamin perempuan yang ada pada orang, namun dia bukanlah perempuan karena ini adalah benda mati, gitu ya. Namun cirinya secara kata itu sama. Nah, maka kalau seperti ini dia berbeda, yang satu pakai sanggul, yang satu tidak, gitu ya. Maka untuk bahasa Arab angkanya, gitu ya, ternyata juga mengalami perbedaan. Dan untuk angka seperti yang antum pelajari tadi, wahidun, isnani, salasa, arba'a, khamsah, itu juga ada penggolongan. Mungkin ini pengenalan sepintas saja, ya, yaitu 1 buah pena. Qalamun wahidun. Jadi harus sama. Qalamun wahidun. 1 buah papan tulis, saburatun wahidatun. Beda ya. Jadi yang satu tak pakai sanggul, yang satu pakai sanggul, tamar butoh. Dikarenakan apa? Karena katanya ini nggak pakai sanggul, yang ini tentu juga tidak. Karena saburatun ada sanggulnya atau tamar butohnya, maka pada angkanya juga harus ada sanggulnya atau tamar butohnya. Nah, jadi ternyata untuk angka pun ada untuk angka yang yang untuk penggolongan muzakkar dan muannas. Kemudian untuk 2 buah penanya, qalamun wahidun menjadi qalamanisnani. Alif dan nun ini yang menyatakan 2 dan angka 2. Kemudian kalau yang saburatun menjadi saburotanisnatani. Ada penambahan ta pada isnani, ya. Kemudian 3 buah pena itu adalah salah satu aqlamin
Nah, sedangkan kalau 3 buah papan tulis adalah salasu sabburotin. Jadi kalau untuk 3 sampai 10 nanti, nah itu kalau di sini angkanya setelah bendanya 1 dan 2. Tapi kalau untuk 3 sampai 10 angkanya dulu baru bendanya, dan bendanya pun nah ini berbanding terbalik. Ya, kalau yang 1 dan 2 harus sama-sama tak pakai sanggul dan sama-sama pakai sanggul, tetapi kalau sudah masuk 3 ke atas, nah antara angka satuan itu harus berlawanan. Nah, kalau pena tidak pakai sanggul karena dia adalah digolongkan muzakkar, maka angka satuannya harus yang pakai sanggul atau tamar butoh. Sedangkan yang kedua, kalau dia katanya menggunakan ciri muannas, yaitu ini kan alif dan ta, ini adalah perubahan dari tamar butoh. Nah, maka dia untuk angka satuannya tidak boleh menggunakan tamar butoh. Nah, mungkin ini hanya pengenalan. Yang penting tolong antum pahami tentang angka 1 sampai 100 sesuai dengan pola yang sudah disajikan. Dan tolong pelajari juga tentang cara menghitung istilah-istilah hitungan atau kabataku di dalam bahasa Arab dan bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Arab ketika dia sudah masuk pola penghitungan. Ya, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, 5 kali 5 sama dengan 25, 4 kali misalnya 50 dibagi 2 sama dengan 25. Bagaimana mengucapkannya dalam bahasa Arab? Itu yang harus antum pahami, antum pelajari dari pola-pola angka yang sudah dipelajari. Ya, yang ini. Ya, yang ini. Nah, syukran katsiran ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.